Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi tim Humpro Satset di Kecamatan Penajam. Kita bersama kurang lebih 15 anggota tim Humpro Satset. Baik, terima kasih. Tim Humpro Satset di Kecamatan Penajam. Kegiatan ini merupakan kegiatan aktualisasi proyek perubahan, termasuk Mas PJ juga, tapi sudah selesai. Sudah selesai. Wih, luar biasa. Ranking 3, kita berikan aplaus. Kalau saya mungkin ya yang penting lulus dulu, Pak. Ini Mas Samad ini lebih senior dari saya ini. Beliau sudah lulus juga ini. Ya kan? Kayaknya lebih senior dari Mas Bupati ini, kayaknya lebih duluan. Nah, persoalan yang terjadi ternyata banyak sekali di Humas Protokol ini. Yang pertama adalah ketidakpahaman dari pelaksana acara atau panitia acara boleh. Pelaksana kegiatan juga boleh. Baik yang di level kecamatan, desa, dan kelurahan, Bapak-Ibu sekalian. Yang ketika mereka membuat acara atau kegiatan melibatkan kepala daerah, itu sebenarnya sudah ada standar operasional pelayanan. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan yang melibatkan kepala daerah, Pak Bupati misalnya, Pak Wakil Bupati, ini maka ada standar operasional pelayanan, harus mendapatkan pelayanan dari keprotokolan dengan baik. Kemudian yang kedua juga harus ada namanya peliputan, ya, dan ada juga namanya pemberitaan. Nah, ini yang terkadang dilupakan. Mentang-mentang dekat sama Pak PJ Bupati dulu, langsung main telepon, beliau datang, yang dicari pertama bukan yang undang, Pak. Mana protokolnya, mana humasnya. Nah, sementara kita tidak diberitahu. Nah, disinilah nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan adanya standar operasional pelayanan yang baik. Ke depan kita sama-sama memperbaiki itu. Kemudian yang kedua terkait masalah kehumasan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kehumasan itu penting. Salah satu diantaranya adalah menginformasikan, itu sebagai sarana informasi publik yang baik itu melalui kehumasan. Seberapa baik pun pekerjaan Bapak Ibu sekalian, ya, tetapi kalau tidak kemudian dilakukan pendokumentasian dengan baik, penyampaian sosialisasi informasi kepada publik dengan baik, maka hasilnya juga akan kurang maksimal, Bapak Ibu sekalian. Jadi catat apa yang dikerjakan, kerjakan yang kamu catat. Pendokumentasian, pencatatan itu tidak sekedar kemudian didokumentasikan saja, ya, tetapi bisa juga dalam bentuk video, dalam bentuk tertulis, tercatat, dalam bentuk foto-foto dan lain sebagainya. Tentunya dengan angle-angle yang sesuai dengan kegiatannya. Selanjutnya kehumasan itu juga penting, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan citra lembaga, organisasi atau instansi yang ada. Saat ini kita posisinya berada di Serambi Nusantara, jargon PPU ini. Kenapa? Nah, nanti lama-kelamaan tamu yang ada di Nusantara itu akan sering berkunjung ke Serambi Nusantara. Artinya apa? Dekat dengan ibu kota, dekat dengan orang pusat. Maka pelayanan terhadap tamu yang datang itu harus mendapatkan pelayanan protokoler sesuai dengan hierarki jabatan yang hadir. Di situ ada susunan tempat duduk dan lain sebagainya, ya, secara VVIP. Kemudian juga terkait masalah kelengkapan daripada ruangan, seperti pemasangan bendera, pemasangan lambang negara, pemasangan foto presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Artinya bahwa keprotokolan itu menyangkut dengan yang namanya tata penghormatan, tata tempat, dan tata acara, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami dari Humas Protokol. Untuk kali kesempatan ini di sambutan saya hanya menyimpulkan prinsipnya Bapak Ibu rekan-rekan akan diberikan ilmu terkait dengan fungsi kehumasan dan keprotokoleran
sehingga menempatkan seseorang sesuai dengan jabatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga pada saat tataran nanti pelaksanaan praktik di lapangan di acara yang lebih sering di lapangan, teman-teman bisa memposisikan orang-orang yang hadir sesuai dengan posisi masing-masing, prinsipnya di situ Bapak Ibu. Kemudian kedua yang perlu kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih Pak Kabak beserta seluruh rekan Humas Pro Sunset sudah berkenan memilih Kecamatan Penajam untuk mendapatkan sosialisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabak terkait dengan agenda proper beliau. Kita dalam kegiatan kepemerintahan pastinya protokoler itu bagian yang sangat penting menurut saya. Kalau di Kementerian Lingkungan Kehutanan ini begitu ada plastiknya gini udah diprotes nih, ya kan? Nah, jadi karakteristik protokoler harus dipelajari. Nah, itu nanti yang akan juga dipelajari bagaimana caranya mempelajari karakteristik protokoler. Kemudian ada juga yang namanya pimpinan, yang namanya pejabat itu punya karakteristik sendiri juga. Hand sanitizer-nya nggak mau antis, ada juga, ya kan? Makanannya nggak mau di dalam kotak, ada juga, gitu. Jadi harus tersaji di di piring. Kalau di dalam kotak nggak akan dimakan, gitu. Bapak Ibu sekalian pernah nggak ngelihat Pak Jokowi pakai kacamata hitam? Belum pernah kan? Apa itu artinya? Pak Jokowi juga nggak suka ngelihat pejabat pakai kacamata hitam sebenarnya. Coba deh dilihat. Hampir semua tamunya mereka yang diajak ngobrol itu yang nggak pakai kacamata hitam. Jadi kalau lagi nyambut beliau pakai kacamata hitam, karena saya juga pernah pakai kacamata ini, kalau kena matahari kan hitam nih. Itu cuma disalamin aja, dilewatin. Terus habis itu saya ingat saya copot gitu, terus diajak ngobrol. Jadi itu salah satu karakter protokoler yang jadi memang unik memang kehidupan protokoler itu, dan itu bisa dipelajari. SOP-nya pasti ada, teman-teman mungkin sudah megang itu, nanti akan diajarkan oleh para narasumber SOP standar. Tetapi ada juga nanti SOP yang harus dipelajari sebagai karakteristik. Ibu Menteri Kehutanan itu salah satunya kalau mengajak beliau itu untuk naik tangga, itu ada maksimal jumlah tangganya. Pokoknya kalau lebih dari 10 anak tangga, beliau nggak mau naik tangga. Bener, serius. Karena panjang acara pasti hang terus itu ibunya, gitu ya. Ibunya sudah hang terus. Akhirnya ada aja salahnya. Nggak mau keluar lah, nggak mau duduk di mana lah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Saya kira pengetahuan itu memang berkembang secara alamiah dari teman-teman yang biasa menangani protokoler, dan tentunya ada tata etika standar formal, standar operasional prosedur yang bisa disampaikan, dipelajari, dan itu bisa menjadi dasar kita untuk melihat, dan mesti nanti akan diingatkan oleh teman-teman. Coba diingatkan itu ibu itu maunya kalau makan seperti apa, atau yang simpel aja lah, suka pedes apa enggak gitu, ya kan? Kalau tiba-tiba makanannya nggak sesuai, nanti moodnya juga beda, gitu. Moodnya beliau juga beda. Dan kalau sudah moodnya berbeda, bisa dipastikan acaranya jadi nggak sukses, kan gitu kan? Nah, humas dan protokol itu adalah memastikan mulai dari sebelum, selama, dan sesudah acara itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi tanggung jawabnya memang terhadap sebuah kelancaran acara protokoler dan humas itu sangat penting. Mendokumentasikan dengan baik. Jadi mendokumentasikan dengan baik. Memang dulu juga waktu saya banyak menyiapkan acara-acara Ibu Menteri, itu bagian pendokumentasian memang sudah ada bagiannya sendiri, Pak. Jadi kita tuh tinggal kalau mereka tuh bilangnya apa ya? Saya lupa. Kualitas optiknya katanya harus pas gitu, atau kualitas optik itu seperti apa. Jadi kalau kita itu misalnya menyajikan ibu berdampingan dengan beberapa kepala negara, maka posisinya ibu, wajahnya harus bisa kelihatan,
dan kepala-kepala negara juga kelihatan. Nah, kita harus nyiapin itu, menggeser posisi ibu ke posisi yang penting, titiknya bagus. Biasanya kan kalau di tingkat high level kan sudah ada tim ini kan nggak bisa mobile. Tim ini yang mobile tertentu aja ada di satu titik. Nah, posisi titik itu harus kita siapkan. Itu kemampuan seperti itu sangat penting untuk mendokumentasikan. Karena ada juga kalau setelah diupload ke media itu wajahnya tampak belakang gitu Pak Unggul, itu protesnya panjang itu Pak. Makanya mungkin ngirim foto sendiri selama banyak 100 itu supaya nggak tampak belakang tadi itu. Ya, itu dari kita juga Pak. Apapun bentuknya gitu ya. Nanti kalau teman-teman ini sayangnya di sini memang belum mengusulkan untuk WBK, WBBM, zona integritas gitu ya. Terus ISO dan lain sebagainya belum. Itu kuncinya cuma satu, mencatat semua pekerjaan dan seluruh pekerjaan seluruh catatan itu dikerjakan. Jadi kalau SOP-nya dicatat, maka SOP yang sudah dicatat harus dikerjakan. Seluruh pekerjaan harus dicatatkan. Nah, itu yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Maka dengan adanya sosialisasi ini, saya kira sangat penting untuk membangun wawasan pengetahuan terkait dengan protokoler dan kehumasan. Salah satu yang kemarin saya ingatkan ke Pak Kabak itu terkait dengan jumlah like dari Instagram gitu. Kemarin barusan saya cek lagi, rata-rata kalau yang sudah 2 hari udah di atas 50-an semua. Ya kan? Kalau dulu itu saya lihat cuma 3, cuma 7 gitu. Sempat kita kasih contoh untuk IG-nya. Kemarin kita di Kecamatan Babulu ya. Nah, Kecamatan Babulu. Humas Satsat itu sudah berapa? Hitungannya dalam di bawah 1 jam sudah terupload. Di bawah 1 jam sudah terupload agenda-agenda yang kita kerjakan. Seluruh agenda, bukan cuma saya aja. Yang dikerjakan Pak Sekda, yang dikerjakan PKK, yang dikerjakan semuanya tuh terupload di bawah 1 jam. Saya kira itu penting juga. Nanti Pak Camat juga kalau mau mengumpulkan dokumentasi terkait dengan pekerjaannya gampang. Di medsos itu rekam jejaknya udah ada gitu. Rekam jejaknya itu udah ada jamnya, udah ada materinya, udah ada kontennya, udah ada semua. Jadi tinggal dikumpulkan aja. Saya waktu PKN, untungnya itu memang Pak Kabaknya juga lagi pelatihan kepemimpinan. Jadi bisa tercatatkan, bisa disosialisasikan sehingga bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu nanti yang kita cek ya. Sirkulasi laporannya, sirkulasi uploadannya setiap kegiatannya Pak Camat. Pak Camat yang kegiatannya tiap hari pasti ada. Ini kalau gini berarti sejak tanggal 7 Agustus sampai sekarang, baru sekarang ini ngadain acara. Iya kan? Cuti berarti. Jadi ini bukan pelatihan yang ala kadarnya, saya kira ini penting sekali, terutama untuk seluruh komponen, karena siapapun nanti akan bisa menjadi tamu kita. Sekarang ini Pak Prabowo kelihatannya mengharapkan seluruh menterinya untuk turun ke lapangan, dan tidak mungkin tidak, pasti akan ke tingkat tapak. Tingkat tapaknya pasti di tingkat kita adalah kelurahan dan desa. Bahkan mungkin lebih rendah lagi di tingkat RT mungkin, bisa jadi. Nah itu kalau pengetahuan itu tidak sampai ke Bapak Ibu sekalian, nanti kita mungkin akan kesulitan bekerja sama dengan protokol istana, Kasetpres dan lain sebagainya. Terutama juga dengan teman-teman Humpro di tingkat Pemda dan provinsi. Jadi kesiapan itu dengan wawasan dan pengetahuan yang ada saya kira penting. Dan Bapak Ibu sekalian, selain itu walaupun nggak ada tamu gitu ya, tetap harus bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar operasional yang sudah ada. Jadi kita bisa memperlihatkan kinerja kecamatan kita, kelurahan kita, desa kita dengan baik, dengan solid, kompak gitu ya, dan sinergi. Salah satu bukan sinergi, sebelum sinergi apa? Elaborasi, ya. Sinergi elaborasi terpadu. Nah, gitu ya. Jadi ada kegiatan yang namanya
masing-masing komponen Satsat itu punya apa namanya kepentingan sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, maka dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi program Humas Protokol siap, aktif, tepat, sinergi, elaborasi terpadu Satsat kepada seluruh unsur Kecamatan Penajam, Lurah dan Kepala Desa beserta seluruh jajarannya tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan rahmatnya dan keberkahannya dalam kita membangun komunikasi dan sinergi untuk pelayanan publik Kabupaten Penajam Pasir Utara. Amin ya rabbal alamin. Kita mengharapkan respon dari audiens. Nah, karena kita punya apa namanya model menjawab pantun yang khas PPU, sampaikan dulu contohnya. Gitu. Nah itu salah satunya. Sudah tahu? Sudah paham contohnya tadi? Nah, ya. Jadi baris pertama jawabannya gue berlayar perahu di pagi hari. Sampai di dermaga terlihat rapi. Humas Protokol selalu siap berdiri melayani publik dengan sepenuh hati. Berterima kasih atas semua ilmu dan paparan materi, karena dengan adanya sosialisasi ini kami juga sudah merasa bisa untuk membuat dan mempromosikan kelurahan kami, karena jujur kami juga masih awam, artinya masih tahap belajar. Dan dengan adanya sosialisasi ini kami siap mensukseskan juga apa yang kami sayangkan nanti, insya Allah. Mungkin itu saya dari Kelurahan Bulu Benung sangat berterima kasih atas materi dan sosialisasi Prof. Satsat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dari teman-teman dari Humas dan Protokol dan teman-teman dari desa kelurahan Kecamatan Penajam. Alhamdulillah saya dengan adanya kegiatan ini sangat bersyukur karena memang kita belum pernah, khususnya kelurahan Nipa-Nipa, di kegiatan seperti ini. Nah, mungkin tahun-tahun depan bisa diadakan kembali, bukan saja dengan masalah jurnalis, atau kami bisa juga, bagaimana sih tata cara kami menerima, kan sering tuh kegiatan, apalagi kelurahan Nipa-Nipa, kami masuk ADWI 50 besar, desa wisata. Nah, itu kita banyak ya. Nah, kami itu ada teman yang masuk sudah dari ADWI, staf saya Mbak Rahma. Kebetulan kami menginput semua kegiatan-kegiatan yang ada, bukan saja desa wisata pantai, tapi yang objek wisata yang ada di Kelurahan Nipa-Nipa. Dan kami sangat senang adanya kegiatan seperti ini, dan kami mungkin akan juga berkoordinasi dengan Humas Protokol bagaimana sih menampilkan wisata yang ada di sini, dan bagaimana cara penulisan yang baik. Dan hari ini sudah ada pengalaman kami di belajaran pada hari ini, mungkin ini akan jadi perbaikan kami di desa. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.